ASEAN yang memiliki kepanjangan Association of Southeast Asian Nations atau dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, merupakan sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN beranggotakan 10 negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sebelum membahas lebih dalam tentang ASEAN, kita bahas terlebih dahulu sejarah singkat terbentuknya organisasi ASEAN itu sendiri. Adanya konflik yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara saat itu menjadi alasan dibentuknya ASEAN. Ada juga faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN selain konflik dan persamaan tujuan, diantaranya persamaan geografis, persamaan budaya, dan persamaan nasib. Dengan adanya faktor-faktor yang telah disebutkan, kemudian diadakannya 5 pertemuan Menteri Luar Negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 5 hingga 8 Agustus 1967. Pengesahan berdirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut juga sebagai Deklarasi ASEAN. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan negara-negara Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. 5. Bekerjasama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan pengembangan perdagangan, termasuk dalam subsidi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan, dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. 6. Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang lain mempunyai tujuan yang sama, serta mencari kesempatan untuk mengadakan kerjasama dengan mereka. Berikut merupakan struktur organisasi ASEAN. 1. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. 2. Dewan Koordinasi ASEAN atau ASEAN Coordinating Council. 3. Dewan Masyarakat ASEAN atau ASEAN Community Council. 4. Pertemuan Badan Sektoral Tingkat Menteri. 5. Pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN. 6. Sekretariat ASEAN. 7. Komite Wakil Tetap ASEAN. 8. Sekretariat Nasional. 9. Komisi Antar Pemerintahan untuk HAM ASEAN. 10. Sekretaris Jenderal. Selain berperan di kawasan Asia Tenggara, ASEAN juga berperan dalam hubungan internasional lainnya, di antaranya ASEAN Regional Forum (ARF). Keanggotaan ARF sudah meluas mulai dari 10 negara ASEAN, yaitu Amerika Serikat, Australia, RRC, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, Uni Eropa, Papua Nugini, dan Mongolia sebagai peninju dalam ARF. Forum ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan di Asia Pasifik. Berikutnya terdapat juga ASEAN memonopoli Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC). TAC merupakan Code of Conduct yang mengatur hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik. RRC dan India turut menandatangani perjanjian tersebut dalam KTT ke-9 di Bali pada bulan Oktober 2003. Sedangkan Pakistan dan Jepang ikut menandatanganinya pada 2 Juli 2004. Selanjutnya adalah peranan ASEAN dalam masalah di Asia Timur. Mengenai masalah-masalah yang dialami Asia Timur, ASEAN tidak mengambil besar. Hal itu merupakan urusan regional mereka.
Tapi secara informasi momen penting, negara-negara ASEAN seperti KTT Asia Afrika dan pertemuan-pertemuan negara ASEAN bisa dipakai untuk melakukan lobby-lobby dan diplomasi oleh negara-negara ASEAN, supaya nantinya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur semakin kondusif dan terus membaik. Perbedaan antara ASEAN dengan Uni Eropa sebagai organisasi kawasan yang dianggap berhasil. Yang pertama, Supranational Organization dan Intergovernmental Organization. Uni Eropa merupakan supranational organization, artinya negara anggota telah memberikan sebagian besar kedaulatannya kepada Uni Eropa. Sedangkan ASEAN merupakan intergovernmental organization, yang artinya kedaulatan masih dipegang oleh negara-negara ASEAN. Semua keputusan harus melalui konsensus negara ASEAN. Tidak ada hukum yang berlaku khusus bagi negara anggota ASEAN. Yang kedua ada common currency. Uni Eropa memiliki mata uang yang dipakai oleh 18 dari 28 negara anggota Uni Eropa. Mata uang euro bertujuan untuk memudahkan transaksi keuangan di wilayah Eropa. Di ASEAN sendiri tidak memiliki common currency seperti halnya Uni Eropa. Sifat ASEAN yang merupakan intergovernmental organization belum membuat negara anggota bergerak untuk membahas adanya mata uang tunggal di ASEAN. Yang ketiga, perbatasan tanpa imigrasi. Integrasi Uni Eropa turut meleburkan perbatasan antar negaranya. Semua warga Uni Eropa dapat bepergian ke negara anggota Uni Eropa lainnya tanpa adanya dokumen perjalanan atau paspor dan tanpa adanya pemeriksaan imigrasi. ASEAN masih mengedepankan kedaulatan masing-masing negara anggota. Hal ini terefleksikan dari sistem perbatasan yang masih menggunakan pemeriksaan imigrasi dan dokumen perjalanan atau paspor. Yang keempat, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan di Uni Eropa berdasarkan voting. Setiap negara memiliki kekuatan voting yang berbeda-beda. Hanya di bidang kebijakan luar negeri dan keamanan yang mengharuskan pengambilan keputusan secara konsensus. Pengambilan keputusan di ASEAN sendiri harus secara konsensus. Artinya, seluruh negara harus setuju terhadap suatu keputusan. Uniknya, di bidang ekonomi, ASEAN dapat mengecualikan salah satu atau beberapa negara anggota untuk tidak ikut dalam komitmen ekonomi ASEAN apabila dipandang belum siap. Mekanisme ini dinamakan ASEAN-X.